Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Untuk berani dan melawan kabar-kabar fitnah. Untuk berani melawan kabar-kabar bohong. Karena sekarang tidak hanya di media sosial, tetapi dari pintu ke pintu sudah mulai merusak dan ingin memecah belah negara ini. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Hei, teman-teman SMA 6-nya Pak Jokowi, kalian teman-teman SMA yang satu kelas sama Pak Jokowi, keluarlah kalian. Hei, teman-teman sekampusnya Pak Jokowi yang di UGM, masa kalian sudah mati semua? Masa sih? Masih adakah kalian? Ayo keluar, tunjukkan aku teman kuliahnya Pak Jokowi. Saya ini hanya mendambakan kebenaran dan keadilan. Saya bukan orangnya Bambang Tri. Saya tidak mihak Bambang Tri. Saya tidak mihak siapapun. Saya mihak kebenaran. Ya Allah, kok gini rezim ini, ya Allah. Kasihan ini rakyat ini, ya Allah. Ya, sampai bunuh diri mikir ekonomi, ya kan? Marah saya Pak Eko dengan rezim ini. Gimana ini, ya? Tiba-tiba Presiden Republik Indonesia itu digugat ya oleh rakyatnya sendiri, sebagian lah rakyatnya sendiri, ya, tentang persoalan dugaan ijazah palsu. Ngeri memang ini pemirsa, kalau sampai proses pengadilan ya, dan misalnya Jokowi itu berani hadapi aja bro, gitu kan, berani menghadapi untuk menunjukkan bahwa dia tidak memalsukan ijazah itu dan akan terjadi perdebatan yang luar biasa, maka kita dihadapkan pada satu diskusi yang sangat menarik ya, karena bagaimanapun juga kalau ijazah itu palsu memang nggak enak lah ya, masa ijazah palsu kan. Kalau normal sekolahnya kemudian juga bisa membuktikan bahwa teman-temannya katakanlah di Gajah Mada insinyur ini, terus ada gitu loh, siapa sih sebetulnya teman-temannya yang ada di Gajah Mada ya, dari semester 1 sampai semester 10 atau semester 9 kan pasti pada kenal itu, kalau hanya satu jurusan saja itu ya, jumlahnya kan paling 50 orang, 5 tahun bergaul itu pasti kenal. Nah itu siapa saja, kan gampang sekali bagi Jokowi itu kalau benar bahwa dia sekolah di Gajah Mada untuk membuktikan dan membersihkan namanya sendiri ya. Kesempatan ini bagi Jokowi ya kan, untuk menunjukkan bahwa kami bukan palsu loh, kami ini loh, ini kan begitu kan, bisa membuktikan itu enggak. Nah tapi memang kalau ternyata memang tidak bisa membuktikan itu dan cenderung sembunyi dengan gugatan yang diajukan oleh orang-orang ini, ya problemnya memang menjadikan rakyat ini ragu-ragu benar tidaknya presidennya ini ijazahnya palsu apa enggak. Apalagi kalau tiba-tiba orang yang melakukan gugatan dan lain sebagainya ini menghadapi tekanan atau apa, apalagi sampai dipenjarakan gara-gara melakukan gugatan seperti ini. Karena gugatan ini sebetulnya manfaatnya bagi yang tergugat bagus kalau dia bisa membuktikan bahwa yang ditudingkan kepadanya itu palsu. Artinya apa? Ijazahnya memang asli gitu, dan itu membersihkan nama besar Jokowi itu sendiri. Dugaan ijazah palsu Jokowi digugat, dibalas wanti-wanti. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gara-gara tudingan ijazah palsu. Kantor staf Presiden merespon gugatan tersebut dengan mewanti-wanti pada pihak yang mengajukan gugatan agar tidak menyebarkan kebencian serta wanti-wanti digugat balik.
Diketahui gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022 di PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Khozinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat pertama Presiden Jokowi, tergugat kedua Komisi Pemilihan Umum KPU, tergugat ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat keempat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat pertama untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 yang untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 dan 2024. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarang. Saya belum membaca dalil-dalilnya. Apa alasannya? Ini kan perdata, perbuatan melawan hukum katanya kan? Tapi kita bisa melihat apa yang menjadi dasar si pemohon melakukan itu. Saya pikir tidak ada korelasi antara dalil yang dia membuat dengan kenyataan fakta yang ada. Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan menjadi persyaratan. Nah, kenapa pada saat itu dia tidak lakukan? Atau dia nggak tahu, atau dia bagaimana? Ucap Ade Irfan ketika diminta konfirmasi. KPU kan tidak bodoh lah, atau tidak orang asalah sejak wali kota 2 periode gubernur presiden. Persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya? Dia menyatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada, imbuhnya. Kantor staf presiden KSP merespon gugatan terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan tudingan ijazah palsu. KSP mewanti-wanti pihak yang mengajukan gugatan itu untuk tidak menyebar kebencian. Jangan-jangan dia hanya menebarkan kebencian atau kebohongan. Hati-hati, kalau itu hanya menebarkan kebencian, kebohongan, dan fitnah, ini potensial balik untuk dilakukan gugatan atau malah tuduhan pidana. Hati-hati, kata tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan saat dihubungi. Ade Irfan mengaku belum membaca detail mengenai gugatan tersebut. Namun dia menegaskan gugatan terkait ijazah palsu itu tidak terkait dengan fakta yang sebenarnya. Dia juga menegaskan KPU tidak asal-asalan menerima berkas persyaratan calon di pemilu. Ade Irfan yakin pengadilan bakal menolak gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu tersebut.